Padahal malam hari ini saya pemirsa membangun dialog saya atau diskusi saya lebih optimis ya bahwa kita masih punya harapan untuk meraih poin dalam laga di mana Indonesia atau Timnas Garuda Muda akan menghadapi Gini esok malam. Tapi kok judul saya Mission Impossible? Apakah ini benar nanti sama apa yang dikatakan atau dianalisiskan oleh narasumber saya? Langsung sajalah saya tanyakan kepada narasumber saya di sini. Mulai dari Bang Dede Sulaiman, mantan pemain Timnas kita. Assalamualaikum. Dan juga Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola kita. Saya masih akan menunggu pemirsa ini pelatih dan juga mantan pemain Timnas nasional ini sudah tersambung ternyata dengan Pak Haji Santoso. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Dede, senior saya, Bang Wondo. Ya. Selamat malam Mas Haji. Ya, Mas saya Haji. Mau ke Mas Haji. Ya, saya mau ke Mas Haji terlebih dahulu. Ya. Salahkah TV One atau apa kabar Indonesia malam hari ini memberikan judul Mission Impossible Garuda Muda? Karena Gini tidak bisa kita pandang enteng secara peringkat kemampuan pemain. Boleh dijelaskan? Iya, kalau menurut saya dengan label Garuda Muda Mission Impossible itu ada sedikit benarnya, ada tidaknya. Karena begini, karena kalau kita lihat yang pertama kita harus melihat statistik, melihat kedalaman kedua tim ya, di mana Indonesia sekarang tidak diperkuat dengan pemain-pemain terbaiknya karena Rizky Ridho tidak bisa main, Justin Hubner juga nggak bisa main. Itu tentunya sedikit mereduce kekuatan di lini belakang. Yang berikutnya, Gini ini biarpun berasal dari negara kecil, negara yang tidak begitu besar, negara Gini ini bagian barat dari Afrika, tetapi tidak bisa dipandang remeh. Yang pertama, kita melihat bahwa pemain-pemain Gini ini membawa pemain 19 sampai 20 pemain, yang mana 16 pemain ini bermain di Eropa. Salah satunya penyerang mereka memiliki ketajamannya sangat bagus ya, scoring goalingnya sangat bagus, dia main di Olympiakos Yunani, dia mencetak 11 gol. Tentunya ini pemain ini memiliki kualitas dan masa recovery juga Gini juga lebih bagus karena kita tahu Indonesia habis main 6 kali sedangkan Gini belum ada pertandingan sama sekali ya. Artinya begini, di dalam sepak bola itu impossible is nothing, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun kalau kita melihat statistik, memang kita harus akui, kita harus jujur mengatakan Gini tim yang bagus. Sedangkan kita tidak diperkuat dengan pemain-pemain terbaik kita karena ada yang kartu merah, ada yang tidak main. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam sepak bola impossible is nothing. Meskipun berat, kita tetap harus berjuang. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin Bang Dede seperti apa? Dikatakan oleh TV One masalah Mission Impossible, itu bisa saja terjadi membawa semangat anak-anak muda kita. Terutama yang harus diperhatikan itu adalah sekarang ini adalah masalah mental dan kebugaran pemain itu sendiri. Karena apa? Kita tahu kita sudah 6 kali pertandingan di Qatar waktu itu, termasuk juga perjalanan antara Qatar dengan Perancis kan cukup melelahkan. Jadi memang mental dan kebugaran fisik pemain harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan seperti itu. Dengan Mission Impossible, anak-anak mungkin bisa termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan itu sendiri. Oke, bagaimana Bang Gita? Kalau dibilang Mission Impossible memang ya ada ke arah sana. Cuman ya maksudnya kita harus berpikir seperti Tom Cruise dan kawan-kawan ya. Mission Impossible itu adalah sesuatu yang harus kita patahkan. Bahwa saya percaya bahwa Mission Impossible is still possible sampai Mission Impossible itu benar-benar terjadi. Artinya selama 2 kali 45 menit, kalau nanti di menit-menit terakhir kita memang sudah kalah, ya memang kita kalah. Tapi sampai ke arah situ harus kita usahakan. Memang ada masalah dengan kebugaran. Ada masalah bahwa peak performance kita adalah pada saat melawan Korea Selatan. Kemudian kita bermain selama 2 kali 45 menit ditambah injury time pada saat berhadapan dengan Irak. Kemudian kita harus terbang ke Perancis. Aklimatisasi juga menjadi hal yang penting karena pemain-pemain Gini ini kan sudah biasa bermain di sana. Mereka banyak yang bermain di Liga Perancis sendiri. Kemudian bahkan mereka bisa memakai pelatih senior mereka untuk menangani tim junior ini. Dan harus diingat bahwa di kualifikasi kejuaraan Piala Afrika Under 23,
mereka itu hanya kalah tipis dari Maroko yang sudah lolos ke Olimpiade, kalah tipis di semifinal dari Mesir, dan kalah adu penalti dari Mali yang tiga-tiganya lolos ke Olimpiade. Mali ini kan kalau dilihat kekuatannya sama mungkin lebih dari kekuatan Under 17 mereka pada saat mereka demikian mengejutkan di kejuaraan Piala Dunia Under 17 di Solo beberapa waktu yang lalu. Jadi saya pikir mungkin kendala kita di sana, tapi saya percaya bahwa para pemain ini dengan adanya memang ada kecenderungan tidak kuat di lini belakang karena ada dua pemain yang tidak dimainkan. Tapi dengan datangnya Alfeandra Dewangga, ini pemain yang juga pernah juara SEA Games, kemudian pemain ini juga pernah punya kemampuan untuk bermain di berbagai macam posisi jika nantinya diharuskan. Saya pikir ini nilai positif dari kita. Oke, aduh, saya kalau semua mengatakan bahwa ada faktor Mission Impossible tapi masih ada peluang, mungkin saya ke Mas Aji ya. Mas Aji, sekarang kita coba analisis lawan di sini ya, Gini. Kita tahu sudah menghadapi lawan yang luar biasa Korea Selatan, kita bermain baik di sana meskipun ada kekalahan Uzbek dan juga Irak. Gini ini bagaimana sih karakter bermainnya, cara permainannya, bertahankah atau mungkin agresifkah, seperti apa? Iya, tim Gini ini berbeda dengan Uzbekistan. Ya, yang dimana pertandingan kemarin waktu kita kalah lawan Uzbekistan, pemain-pemain tim Gini ini lebih mengandalkan kecepatan dan kualitas individu pemain, ya, karena memang mereka saya lihat juga cepat-cepat, kencang-kencang, juga mereka bermain di level yang lebih tinggi karena itu tadi saya sampaikan 16 pemain main di Eropa, tentunya kalau main di Eropa pasti pemain-pemain tersebut memiliki kualitas kan seperti itu. Jadi menurut saya yang harus diantisipasi adalah memang kecepatan-kecepatan dan kualitas individu dari pemain-pemain Gini. Apalagi kalau kita melihat statistik pertandingan di AFC Under 23 kemarin, dari 6 pertandingan kita hampir semua kebobolan, kecuali cuma sekali aja ketika melawan Australia. Selainnya 5 kebobolan. Artinya apa? Artinya bahwa Coach Sintayong ini harus lebih fokus ke pertahanan. Apalagi lawannya sekarang dalam kondisi yang lebih fresh daripada tim kita, Mbak. Itu yang perlu harus diantisipasi, bagaimana Coach Sintayong bisa menemukan solusi untuk bisa menahan kecepatan-kecepatan dari individu-individu pemain Gini ini. Kalau pemain Indonesia bisa menahan kecepatan-kecepatan itu, menumbuhkan satu strategi yang bagus dan kita bermain bisa bagus, itu tadi saya bilang kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap optimis sampai nanti perjuangan 2 kali 45 menit itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, meskipun banyak orang mengatakan bahwa peluang berat. Betul, iya betul, kita bisa tahu itu bisa menjadi, tapi jangan lupa ketika kita pertama melawan Australia, dari 10 orang mungkin hanya 1 orang yang menjagokan Indonesia menang. Ternyata bisa. Ya, inilah mental-mental inilah yang harus dijaga oleh pemain-pemain kita, dan jangan lupa ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade. Kalau ini kita kalah, selesai sudah. Makanya saya berharap pemain-pemain melipat gandakan semangat untuk bisa memenangkan pertandingan, seperti itu. Nanti saat lagi Bang Dede bahkan juga Bang Gita akan berikan kira-kira apa sih solusi dari beberapa faktor yang bisa dikatakan ini kita bisa akan kebobolan, dari stamina, dari mental dan lain-lain, mengingat kita juga akan kehilangan 2 pemain ya, meskipun ada Dewangga ya sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya mungkin ke Bang Gita terlebih dahulu. Kita akan kehilangan 2 pemain, kabarnya seperti itu, tapi Dewangga masuk. Ini bisa menggantikan menjadi sumber kekuatan atau mungkin kurang untuk pertahanan kita? Sebenarnya kalau melihat kualitas ya Hubner maupun Rizky Ridho harus dibilang bahwa mereka salah satu ya 2 yang terbaik yang dimiliki oleh Under 23 ini. Kalau Dewangga kan dia pernah juara SEA Games, tapi di senior pun dia belum banyak jam terbangnya, jadi ya masih harus diperhatikan. Tapi dia punya kemampuan itu tadi, dia diagonal crossing, dia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Intinya adalah kita tidak boleh tertinggal terlebih dahulu. Dari 6 pertandingan yang sudah kita mainkan, 3 kekalahan kita adalah pada saat kita tertinggal. Kita bahkan tidak mencetak gol pada saat melawan Qatar di pertandingan pertama, kemudian melawan Uzbekistan ini. Kemudian tadi bicara dengan Bang Dede bahwa bola crossing itu selalu menjadi kelemahan kita. Bukan kelemahannya Hernando, tapi bagaimana center back kita tidak mengantisipasi pada saat ada bola-bola crossing, sehingga pada saat bola itu tanggung dari jangkauannya Hernando, memudahkan lawan untuk menjemput dan kemudian mencetak gol. Lawan Korea, lawan Uzbekistan, dan kalau melihat Gini ini punya kemampuan untuk bermain crossing dari sayap, ini yang harus kita waspadai. Oke, bagaimana Bang Dede? Ya, jadi memang begini.
bahwa apa yang dikatakan oleh Coach Aji Santoso, bahwa Gini itu mempunyai kelebihan skill individunya, punya kecepatan, dan tipikal pemain-pemain Afrika itu memang ada kerasnya. Nah, strategi kita untuk melawan Gini ini adalah kita jangan terlalu offensive. Kita harus belajar defensif, tetapi kita membuat counter attack di situ. Karena apa? Kalau kita pemain terbuka, karena kualitas pemain-pemain dari Gini ini memang di atas rata-rata pemain Indonesia. Nah untuk itu kita apa yang tadi dikatakan oleh Bung Gita tadi, kelemahan di kita memang iya betul bahwa kita bola-bola crossing itu yang membuat kelemahan di tim Indonesia. Untuk itu pemain belakang harus betul-betul antisipasi, terutama wingback kiri maupun wingback kanan ini mencoba bagaimana tidak ada bola-bola untuk di crossing di situ. Oke, Mas Aji, kelemahan kita bola crossing sebenarnya ada solusi, ada trik khusus dan strategi khusus tidak sih yang nanti akan dilakukan oleh Sintayong? Iya, yang pertama memang di dalam sepak bola itu selama 90 menit tidak ada lawan yang tidak bisa crossing. Pasti bisa crossing, tetapi yang terpenting adalah diminimalis. Jangan sampai dia terlalu bisa crossing. Satu itu. Yang kedua, crossing mereka bisa crossing. Yang kedua adalah pemain bertahan tidak boleh kalah dalam berduel. Jadi gol itu tercipta setelah tim melakukan dua kesalahan. Yang pertama lawan bisa crossing, yang kedua penjagaan yang tidak bagus akhirnya terjadi gol. Nah, kalau nanti pemain kita ini bisa meminimalis pemain-pemain lain bisa crossing itu bagus. Tetapi kalau seandainya pemain-pemain Ghana bisa melakukan crossing dari samping kiri atau samping kanan, berarti penjagaan yang di depan gawang kita nggak boleh salah. Kalau ada crossing bagus tapi penjagaannya benar, menang duel masih agak terselamatkan. Tetapi ketika lawan bisa melakukan crossing dan penjagaannya tidak bagus, pasti akan terjadi gol. Dan itu beberapa kali terjadi di Piala AFC kemarin gitu loh. Nah untuk ini tentunya pelatih sekelas Coach Sintayong seharusnya sudah tahu solusi apa yang harus mereka ambil, kan begitu. Yang berikutnya adalah bagaimana tim kita nanti bermain, apa yang dikatakan oleh Bung Dede Sulaiman tadi sangat benar. Bagaimana kita memperkuat pertahanan, bukan bertahan ya, jangan salah. Bermain bertahan dengan memperkuat pertahanan itu berbeda. Kita memperkuat pertahanan untuk bisa melakukan penyerangan. Seperti itu, Mbak. Iya, Mbak Gita, pastinya Gini ini punya kelemahan juga. Apa sih kelemahan dari tim Gini ini? Saya nggak terlalu tahu apa pastinya kelemahan mereka, tapi jelas bahwa mereka ada pergantian pemain, ada 4 pemain yang dimasukkan, 3 diantaranya adalah pemain bertahan. Jadi mereka sudah mengantisipasi barisan depan kita dengan memperkuat pertahanan mereka. Dan pemain bertahan yang mereka mainkan itu datang dari klub-klub seperti Strasbourg yang ada di Liga Perancis, kemudian Lausanne yang ada di Liga Switzerland, di tier pertama harus semua ya. Itu tadi. Jadi mereka benar-benar berhati-hati bahwa mereka tidak memainkan pemain-pemain yang bermain di Piala Afrika Under-23, tapi pemain-pemain yang sudah punya pengalaman senior. Tapi yang seperti dikatakan oleh Mas Aji tadi bahwa kita 1 kali tidak kebobolan melawan Australia, itu pada saat kita benar-benar memperkuat pertahanan kita. Babak kedua itu kan kita diserang oleh Australia. Mereka ingin menyamakan kedudukan, tapi kita disiplin di belakang. Itu yang tidak terlihat waktu kita melawan Irak. Itu high defensive line kan pada saat gol dari Ali Jasim itu terjadi, yang membuat kita melakukan kesalahan, kemudian kita bobol. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh dilakukan lagi, karena apa, serangan balik lawan itu pasti akan sangat cepat, apalagi dalam pertandingan seperti ini. Oke, kalau Bang Dede seperti apa? Apa sih kelemahan dari Gini yang bisa kita ambil jadi poin plus untuk Garuda Muda kita? Pemain-pemain Garuda kita bisa memanfaatkan kelemahan Gini adalah postur tubuh mereka kan tinggi-tinggi, besar. Bagus bukannya itu ya? Tapi untuk reaksi, berbalik badan, apa sekali itu kecepatannya lemah. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita seperti Witan, Marcelino, Strike sendiri itu bisa memanfaatkan itu. Karena apa? Orang yang tubuhnya tinggi besar itu biasanya untuk berbalik itu agak lamban, pergerakannya agak lamban di situ. Oke, sepakat tidak sih Mas Aji mengenai hal itu, bahwa ini menjadi salah satu poin plus kita, bahwa bisa jadi kita bisa lebih bermain lebih cepat, seperti apa Mas Aji? Ya, kalau saya sih melihatnya begini Mbak, jadi kita harus memanfaatkan apa yang menjadi keunggulan kita ya. Tentunya yang saya lihat di pertandingan Piala AFC kemarin, ketika kita melakukan penyerangan,
Yang sangat sulit diantisipasi lawan itu adalah melakukan kombinasi 1-2 sentuhan di dalam penalti box atau yang di sepertiga pertahanan lawan. Terbukti ketika kita melawan Jordan, ya, kombinasi antara Marcel, Witan sama Rizky Ridho melakukan one to touch kombinasi yang tidak bisa dicegah oleh lawan. Yang kedua juga begitu. Antara Pratama Arhan, Marcel sama Witan melakukan kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan tidak bisa diantisipasi dan itu terjadi gol. Nah, kalau pemain-pemain kita nanti lebih tenang pegang bola ketika melakukan penyerangan dan ketika ada kesempatan melakukan kombinasi play harus dilakukan karena itu yang sangat susah untuk diantisipasi. Apalagi katanya Bung Dede kalau pemain belakang mereka tinggi-tinggi kemungkinan agak lambat untuk turn ya, untuk balik badan. Ini harus dimanfaatkan dengan cara apa? Yaitu tadi cara paling efektif untuk melewati lawan adalah dengan menggunakan kombinasi 1-2 sentuhan. Seperti itu. Oke, nanti saat lagi ada yang memprediksikan bahwa ketika Garuda kita berhadapan dengan Korea Selatan itu menjadi puncak permainan. Ibaratnya kita sudah menghadapi lawan tangguh dan kita begitu meraih poin yang luar biasa di sana. Tapi kita juga tahu bahwa bisa jadi ketika ini merupakan pertandingan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade, ini juga beban berat dan ini mempengaruhi mental pemain. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda pemirsa ataupun juga masyarakat Indonesia dan juga tentunya pecinta sepak bola tentunya cukup berdebar, cukup deg-degan untuk menunggu pertandingan laga yang akan berlangsung Timnas Indonesia melawan Gini yang akan berlangsung esok malam pemirsa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kekuatan dari tim Gini tapi dari sisi angka. Bersama juga dengan Bung Gita Suwondo. Bung, ini sudah siap ya? Kita akan membedah sedikit demi sedikit bagaimana kekuatan dari Gini tapi dari sisi angka. Apa maksudnya? Kita hadirkan pemirsa untuk Anda. Pertama adalah Timnas Gini U23 nih dalam angka untuk nilai pasar skuad 133,4 miliar. Ini angka yang sangat fantastis berarti ya Bung ya. Artinya berarti laku juga ini pemain-pemain Gini. Untuk ukuran Afrika iya, tapi kenapa mereka mungkin untuk ukuran Afrika mereka ada di tengah-tengah ya karena pasti mereka kalah dari para pemain Maroko, kalah dari para pemain Mesir, kemudian kalah dari bahkan dari pemain Mali. Tapi dengan angka segini ada di atas dari skuad kita. Kenapa? Karena mereka memang kan bekas jajahan Perancis, memudahkan mereka untuk bertualang di Perancis sendiri karena sebagian besar pemainnya kan main di liga-liga tier pertama maupun tier kedua sepak bola Perancis di Ligue 1 maupun Ligue di bawahnya. Itulah yang menyebabkan lebih mudah ya. Ya, kemudian contohnya Ilaix Moriba. Ilaix Moriba itu yang dimainkan untuk khusus pertandingan ini itu kan pernah ada di Barcelona. Kita hadirkan langsung ya, Bung. Ini dia, pemirsa. 51,83 miliar karena dia kan dipasarkan oleh Barcelona, kemudian sekarang bermain di Getafe. Jadi artinya kualitasnya memang sudah diakui oleh klub yang ada di La Liga divisi utamanya. Jadi ini kenapa harga mereka jadi sangat tinggi. Sedangkan kalau kita bicara pemain-pemain kita pun, kalaupun sudah bermain di liga-liga Eropa, tapi tiernya adalah tier kedua. Seperti misalnya kalau pemain senior itu seperti Jay Izes. Kemudian kalau kita bicara Ivar Jenner juga bukan di tier pertama. Ya. Itu hal-hal seperti itu yang membuat mereka ada di atas. Apakah kualitasnya ada di atas? Ya mungkin iya, mungkin juga bisa tidak. Tapi ini yang menyebabkan mereka kenapa punya harga tinggi. Karena nilai jual dari klub-klub mereka yang telah menolorkan mereka. Oke, kita lihat bersama pemirsa. Tadi Bung Gita sudah menyebutkan pemain kunci, pemain yang tentunya juga mungkin harus diwaspadai tentunya untuk timnas kita. Kita hadirkan juga peringkat FIFA saat ini untuk timnas Gini saat ini berada di posisi 76. Tapi ternyata pernah mendapatkan peringkat tertinggi ya Bung ya. 22, ini ya. posisi di 22. Dan juga terendah 123. Secara peringkat ini perbandingannya mungkin dari sisi angka dengan Indonesia? Kalau mereka pernah ada di peringkat ke-22, ini artinya mereka secara kualitas memang sudah diakui ya. Kenapa? Karena tim ini ada di peringkat ke-22 itu seharusnya sudah masuk ke Piala Dunia. Tapi mereka kan belum pernah lolos ke Piala Dunia. Ini artinya mereka ada di peringkat ke-22 pada saat bukan kualifikasi Piala Dunia. Ini kan peringkat itu berubah-ubah secara cepat. Dibandingkan dengan Indonesia, peringkat tertinggi kita itu ada di 95 tahun 1996 sampai tahun 2000. Itu kita pernah ada di peringkat di bawah 100. Selebihnya sekarang kita ada di peringkat 134 saat ini. Itu sudah perbaikan dibandingkan pada saat Sintayong baru datang, itu kita ada di peringkat 170-an.
Peringkat terendah mereka di 123 jauh lebih tinggi dari peringkat kita yang sekarang 134. Tapi kita pernah ada di peringkat yang lebih tinggi dari mereka ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana dari pernah posisi 123 tapi bisa sampai di peringkat tertinggi 22, ini pencapaiannya kan berarti cukup luar biasa ya. Entah yang mana duluan ya, 22 atau 123. Bisa saja mereka terus menurun penampilannya. Dan kalau dilihat kan mereka 1 kali lolos Olimpiade. Nah ini kita hadirkan juga ya, pernah 1 kali lolos Olimpiade di Meksiko, tepatnya pada tahun 1968. Betul, pada saat itu ke sepak bola masih amatir ya, untuk Olimpiade khususnya dilakukan oleh para pemain amatir dengan berbagai umur, bukan under 23. Kita juga pernah lolos tahun 56 pada saat di Melbourne, Australia, itu juga dengan para pemain yang senior, bukan para pemain under 20. Artinya masih banyak regulasi yang saat itu juga belum terlalu banyak sekarang, ya pada saat itu. Nah kita kembali hadirkan pemirsa total squad 27 pemain dengan nilai squad yang tadi fantastis sekali kalau menurut penjelasan Bung. Ini juga dijelaskan bagaimana kemudian rasionalitasnya. Dan juga tadi disebutkan ini karena sudah berkarir di Liga Eropa, totalnya bahkan ada 16 pemain. Salah satu pemain kunci tadi Ilaix tadi bahkan pernah bermain bersama Messi, Lionel Messi ya di klub Barcelona. Ditelurkan oleh Barcelona, sekarang main di Getafe, kemudian dia dipanggil khusus untuk pertandingan kali ini di midfield. Itu artinya apa? Mereka berjaga-jaga bahwa mereka jangan sampai lini tengah mereka kalah dengan lini tengah kita. Ini kenapa pemain yang sudah punya cap senior di Timnas Ginia ini dimainkan untuk under 23 ini. Oke, kalau posisi Ilaix cukup harus diwaspadai sehingga memang harus dihadirkan orang-orang ini untuk bisa melawan skuad kita. Kalau dilihat kan ini ya salah satunya pemain-pemain kunci. Kan kalau dilihat keseluruhan adalah apa yang ditampilkan oleh tim under 23 kita sangat mengejutkan ya. Mereka lolos sampai ke semifinal, diperkirakan hanya akan kandas di putaran grup, mereka lolos sampai ke perempat final, mengalahkan Korea Selatan walaupun lewat adu penalti. Itu kenapa? Ada peran dari Ivar Jenner, ada peran dari Nathan Choaon. Ini yang membuat lini tengah kita sangat ditakuti. Kemudian ada juga gelandang sayap kita yang juga punya kecepatan, punya kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam seperti tendangan bebas. Ini kenapa membuat mereka juga memperkuat lini tengah mereka. Karena mereka mewaspadai permainan kita di lini tengah. Ya, ini salah satunya Aguibo Camara yang seperti disebutkan oleh Bung Gita, usia 22 tahun, posisi gelandang serang juga, klub juga di Atromitos Aten, klub Yunani ya. Ya, ini dia juga sudah punya cap timnas. Kalau disebut cap timnas ini senior artinya ya. Walaupun tingginya biasa saja untuk ukuran seorang gelandang serang, tapi dia sudah sudah bermain 5 kali di timnas dengan 1 gol sudah diciptakannya. Juga ada pemain lainnya yang juga bermain di salah satu klub Yunani, itu bahkan sudah 11 gol diciptakannya untuk senior dan juga junior. Tepat sekali prediksi Bung ya, langsung muncul. Memang ini pemain-pemain yang patut diwaspadai. Algasimebah, usia 21 tahun, posisi depan tengah, klub tadi disebutkan klub Olympiakos, klub Yunani juga. Harga pasarnya masih kalah ya dibandingkan Camara dan juga Ilaix tadi 6,95 miliar juga. Dia sudah lebih banyak bermain di timnas, cap senior 9 kali dengan 3 gol sudah diciptakannya. Kemudian dia sudah menciptakan 11 gol untuk 2 tim nasional under 23 dan senior. Artinya 8 gol sudah diciptakannya untuk Ginia under 23. Oke, jadi ada 16 pemain dari timnas Gini ini merupakan pemain-pemain La Liga. Seberapa mengancam ini? Seberapa harus diwaspadai tentunya oleh skuad kita? Pengalaman di La Liga kan pasti nggak bisa dianggap enteng ya. Artinya mereka sudah belajar dari senior-seniornya. Walaupun mungkin tidak semuanya pemain-pemain yang bermain sebagai tim inti, tapi pengalaman bermain di kompetisi yang bisa dibilang salah satu dari 5 papan atas Eropa, itu pasti akan membuat pengalaman mereka ada di atas kita. Itu juga kenapa tadi kalau TV One sampai bilang Mission Impossible, ya rasa-rasanya memang demikian. Walaupun ya kita tidak boleh kalah dengan yang namanya Mission Impossible. Selain kita hadirkan pemain kunci dari Timnas Gini, pemirsa, kita hadirkan juga tentunya pemain kunci dari Timnas kita, skuad Garuda. Pertama adalah Nathan Choaon yang berusia 22 tahun, posisinya back kiri tengah. Klubnya juga dari klub Belanda dengan harga pasar 6,08 miliar. Kalau melihat dari salah satu pemain kunci kita ini bagaimana nih comparisonnya dengan ini kalau dibilang ini pemain yang bisa ada di mana-mana. Ini contoh dari pemain modern, versatile player. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai back kiri. Mungkin belum dicoba di back kanan, tapi dia punya 2 kaki yang hidup. Jadi rasa-rasanya di back kanan juga akan sama aja jadinya. Kemudian
kalau kita lihat kemarin melawan Irak ada satu penyelamatannya pada saat Hernando Eri keluar dari garis gawang, dia yang menyelamatkan sehingga tidak menjadi gol. Juga Ivar Jenner ya, bagaimana dia bermain sangat baik sekali di lini tengah, paduan keduanya sangat luar biasa. Terutama Nathan, pada saat Ivar Jenner kena kartu merah pertandingan melawan Qatar, Nathan itu bisa menggantikan posisi Ivar dengan sangat baiknya. Oke, kalau Ivan Jenner sendiri kan kita sudah tahu ya, posisi ini juga di gelandang tengah yang tentunya juga akan nanti bersanding tentunya. Kita hadirkan juga ini Marcelino Ferdinand, usia 19 tahun, posisi juga gelandang serang dengan harga pasar 5,21 miliar. Salah satu pemain andalan juga sebenarnya. Ya, ini kan sudah bermain di Eropa juga ya, salah satu produk dari Liga 1 yang sudah bisa dipasarkan di Eropa dengan harga yang memang tidak terlalu tinggi untuk ukuran dibandingkan dengan para pemain gini. Tapi setidaknya pengalaman Marcelino bermain di Eropa itu terlihat bahwa sejak dia masih di Persebaya juga terlihat ya. Tanya Mas Aji salah satu orang yang melahirkan Marcelino sendiri, bagaimana dia percaya dirinya sangat tinggi. Bahkan pada saat dia bermain pertama kali di timnas senior kita, dia seperti sudah berapa tahun? 5-6 tahun bermain di timnas senior. Luar biasa. Selanjutnya pemirsa, Bung, kita akan ajak Anda pemirsa tentunya untuk menyimak bagaimana sebenarnya sih supporter di tanah air yang sudah tidak sabar untuk menunggu pertandingan timnas Indonesia U23 dengan timnas Gini yang akan digelar esok malam. Bagaimana kemudian antusiasme para supporter di tanah air dan bagaimana reaksi mereka? Langsung ada rekan kami Vena Kintan yang akan melaporkan dari lokasi seperti ini di salah satu lapangan futsal. Silakan Vena, di Kuningan tepatnya. Ya, selamat malam Gita Mahlika dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya masih di Jakarta, bukan di Clairefontaine, Paris, Prancis yang menjadi lokasi dari playoff Indonesia melawan Gini besok. Saya sengaja pilih lokasi lapangan mini soccer di sini karena memang warga di sini mungkin bisa memberikan analisa yang lebih akurat karena tentunya mereka paham begitu rules ataupun aturan dari permainan bola. Nah, saya sudah janjian ini dengan mas-mas yang satu ini sudah selesai bermain di lapangan belakang saya ini. Ada Mas Firman, selamat malam Mas Firman. Malam Mbak. Di sebelah Mas Firman ini juga ada Mas Ade ya Mas ya? Ya betul. Mas Ade, selamat malam Mbak. Dan Mas Ilham, selamat malam. Oke, Mas mungkin bisa memberikan analisanya. Ini kan peluang terakhir bagi timnas untuk bisa mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Evaluasi apa yang harus kemudian difokuskan oleh para pemain timnas dalam pertandingan melawan Gini besok? Oke, ini sudut pandang sebagai supporter ya Mbak, sebagai hobi juga. Yang pertama itu adalah satu mentalitas. Karena memang kita juga baru mendapatkan pelatih yang settle dengan tim. Jadi kita perlu uji coba yang lebih banyak lagi supaya bisa membangun mentalitas para pemain. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan. Karena kita kebanyakan harapan ketinggian Mbak. Akhirnya mendapatkan pressure ke pemain. Jadi harapannya kita harus lolos Olimpiade padahal target kita itu ada 3 Mbak. Target PSSI 8 besar, target STY 4 besar, target supporter adalah memperpanjang kontrak STY. Jadi kalaupun memang misalkan nanti Indonesia menang lawan Olimpiade itu hadiah bagi kita. Gitu. Nah, mentalitas dan juga harapan yang ketinggian itu dari Mas Firman. Kalau Mas Ade seperti apa Mas Ade? Oke, kalau dari saya sendiri Mbak, kita nothing is possible ya, nggak ada yang nggak mungkin. Cuman kalau kita berkaca dari tim Guinea sendiri kan dia peringkat ke-76 dunia ya. Jadi saya berharap sih Indonesia bisa main seperti kayak lawan Australia ataupun lawan Korea, tidak mementingkan itu ranking atau mementingkan bagaimana postur mereka. Cuman kembali ke mental. Cuman memang ada sedikit perubahan di lini belakang ya karena Hapner kan ditarik ke klubnya karena akumulasi juga. Udah ada pengganti dari liga lokal kita sendiri, Dewangga, dan masih ada info sih mungkin dari Elkan Bagot mungkin akan datang, benar apa enggaknya. Cuman saya berharap terlepas dari pemain yang akan dipasang nanti, semua harus punya mental bahwasanya Olimpiade itu menurut saya nomor 2 gitu. Yang penting kita mentalnya dulu. Karena mereka terbawa Olimpiade mereka akan kececer gitulah. Jadi ekspektasinya ya udahlah, yang penting mentalnya ini bisa ditunjukkan seperti permainan sebelumnya begitu. Jangan terbebani. Bagaimana dengan Mas Ilham? Apakah sama mentalitas juga seperti keduanya? Ya benar Mbak. Tapi saya pikir sih kalau untuk lolos Olimpiade itu bonus aja ya. Karena dari pertandingan sebelumnya sih timnas sudah bermain dengan baik dan saya pikir kerjasama tim ini yang harus difokuskan ya. Karena dari pertandingan terakhir pun kita banyak banget nih kecolongan terkait dengan fondasi yang kurang kokoh nih di lini belakang dan kita juga mungkin punya keunggulan di bagian sayap. Kita punya sayap-sayap lincah. Itu mungkin jadi keunggulan yang membuat kita bisa unggul nanti lawan Guinea nanti. Oke. Kalau prediksi skor dari masing-masing, Mas Firman? Aku optimis 2-1 untuk Indonesia. 2-1 ya. Indonesia. Jaga mental 2-0 harus dong. 2-0.
Kalau saya sih tipis saja 1-0 Indonesia. Oke, semuanya optimis Indonesia bisa menang. Mari kita berikan dukungan untuk seluruh timnas Indonesia besok. Terima kasih banyak Mas atas waktunya, selamat malam. Nah itu dia tadi ya Gita Malika, analisa akurat dari para supporter Indonesia yang berharap Indonesia bisa mencetak kemenangan dalam pertandingan Gini besok malam. Sementara saya kembalikan kepada Gita di studio. Terima kasih Vena Kintan, informasi langsung dari Kuningan dan juga analisanya luar biasa ya Bung ya, para supporter sepak bola yang tentunya sangat optimis ya. Betul, sangat optimis dan tentunya kita semua pasti sangat optimis. Nanti Bung Gita usai jeda akan tentunya bergabung kembali bersama dengan Caca Anissa untuk berdialog juga dengan sejumlah narasumber. Sesaat lagi pemirsa kami kembali. Kalau tadi rekan saya Gita Malika kan sudah menganalisis bahkan juga memberikan kepada Anda bagaimana kemudian melihat pola permainan, karakteristik para pemain-pemain Gini ini. Ini yang mungkin saya tanya kepada Bang Dede terlebih dahulu. Mereka unggul dari sisi pengalaman, banyak bermain di klub-klub Eropa. Lantas pertanyaan sederhananya, masihkah punya harapan kita untuk memenangi pertandingan ini? Siap, Mbak Caca. Harapan untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Gini masih ada. Dengan catatan, apabila anak-anak bermain atau Garuda Muda ini bermain seperti melawan Korea Selatan maupun Australia, semua orang tidak menganggap bahwa Indonesia akan menang lawan Korea Selatan maupun lawan Australia. Tetapi dengan semangat juang anak-anak bermain dengan mulai dari lini belakang, tengah, depan yang solid, koordinasi yang baik, harapan untuk menang ada Mbak Caca. Masih ada di situ. Kalau Mas Haji seperti apa? Iya, tentunya lawan siapapun ya kita tetap harus memendam keinginan harus untuk menang itu harus tetap ada. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Bung Dede betul, harapan itu ada, tetapi kita harus juga sedikit realistis. Harapan itu ada meskipun berat ya, kita harus mengetahui ya tetap ada, karena di dalam sepak bola itu saya sampaikan tidak ada yang tidak mungkin, semua serba mungkin. Jadi seperti Mission Impossible itu bisa terjadi kalau kita melihat kekuatan lawan, melihat kondisi tim kita. Tetapi jangan lupa di sepak bola itu juga sering terjadi kejutan-kejutan yang tidak dikira. Itulah mudah-mudahan ketika melawan Gini nanti pemain-pemain kita, anak buah Coach Sintayong ini bisa membuat kejutan itu bisa terjadi. Jadi menurut saya ya kita harus tetap tidak boleh kalah sebelum bertanding siapapun lawan. Kita harus tetap punya keinginan kuat untuk bisa menang, tetapi kita juga harus realistis bahwa lawan juga bagus, tetapi jangan sampai kita kalah sebelum bertanding. Itu yang tidak bagus gitu loh. Meskipun pelatih mengetahui posisi sulit, pelatih mengetahui mungkin agak berat menang, tapi kan tidak boleh ditunjukkan ke pemain. Kita pelatih harus optimis supaya pemain-pemain itu juga mengikuti optimis. Tapi kalau pelatihnya sudah pesimis, tidak yakin, pemainnya pasti juga akan ikut kan begitu. Baik, Bang seperti apa? Tadi sudah dianalisis mereka unggul secara karir dan juga bermain di klub-klub Eropa. Lantas kita masih punya harapan tidak? Atau jangan-jangan kesempatan terakhir untuk mendapatkan tiket Olimpiade ini bisa menjadi penyemangat atau justru malah jadi makin grogi nih mentalnya seperti apa? Seharusnya menjadi penyemangat ya. Karena apa ya? Kita kan punya dua tim setelah tahun 56 kita lolos ke Olimpiade. Kita punya dua tim yang istilahnya dalam bahasa Inggris nearly there gitu kan. Timnya Om Anjas Asmara dan kawan-kawan tahun 76 yang kalah adu penalti dari Korea Utara di GBK. Kemudian timnya Bang Dede sendiri ya yang tahun 85 nyaris lolos ke Piala Dunia Meksiko. Dan ini kan kita nearly there juga. Tapi kenapa kita tidak tuntaskan jadi there gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan dari tim ini untuk bisa menunjukkan bahwa mereka sudah menunjukkan sebenarnya bahwa tidak diharapkan lolos sampai perempat final. Mereka lolos sampai perempat final bahkan semifinal. Ada 3 pertandingan yang jadi acuan, lawan Australia, lawan Jordan, lawan Korea. Bahkan saya bisa tambahkan 30 menit pertama melawan Irak, itu sepertinya kita akan menang. Kenapa? Karena kita demikian menguasai jalannya pertandingan. Itu yang harus kita tampilkan pada saat nanti melawan Gini. Hasil akhir itu urusan nanti, yang jelas harus bermain seperti biasanya itu. Kalau pertanyaan tebak skor ini biasanya sudah tidak mau lagi untuk menjawab. Oke, mungkin dari Bang Dede, bisa cetak berapa gol lah untuk pertandingan melawan Gini besok? Kalau menurut analisa saya itu prediksinya adalah kondisi 0-0. Nanti akan terjadi adu penalti. Oke, itu prediksinya. Kalau Bung Gita bagaimana? Saya nggak berani nyebut skor, tapi kesempatan kita adalah yang terbesar untuk bermain selama 120 menit kemudian menuju adu penalti. Oke, Mas Haji terakhir ini bagaimana? Kalau tidak prediksi skor, cetak gol bisa berapa ini kita? Iya, sangat susah memang ya, sepak bola itu sangat susah untuk diprediksi. Kalau buat saya
biarpun setengah bola yang penting Indonesia bisa menang. Itu sih yang paling penting. Baik. Ya. Tidak mengapa, inilah mungkin analisis realistis kita, tidak mau muluk-muluk, tapi biasanya kalau memang kita sudah nothing tulus, biasanya itu nanti hadiahnya luar biasa. Biasanya begitu ya. Baik Mas Anji, terima kasih. Bang Dede, terima kasih. Bang Gita, terima kasih.